Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel MyTV. Di video ini kita akan bahas soal seleksi SIMAK UI. Jadi bagi teman-teman yang sedang persiapan untuk masuk SIMAK UI, teman-teman bisa subscribe channel MyTV dan juga teman-teman bisa bertanya seputar matematika di sini. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Nanti di akhir video kalau teman-teman rasa bermanfaat, jangan lupa subscribe channel MyTV supaya channel MyTV bisa update video terbaru untuk kalian belajar. Oke, langsung saja kita bahas. Diketahui persamaan kuadrat ini nilai P agar persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar berlawanan. Nah, teman-teman harus tahu nih tentang persamaan kuadrat nih. Jadi kalau dia punya dua akar, itu punya dua akar real ya. Ini D-nya lebih besar dari 0. Terus kalau dia punya satu akar, ini D-nya sama dengan 0. Kalau enggak punya akar atau akarnya imajiner biasa ya, tidak punya akar, 0 akar atau imajiner, ini D-nya lebih kecil dari 0. Nah, pertanyaannya apa hubungannya D dengan akar-akar persamaan kuadrat? Jadi teman-teman kalau tahu akar-akar persamaan kuadrat itu X1 X2 kan rumusnya min B plus minus akar D per 2A gitu ya. Jadi kalau D nya ini positif, maka dia akan punya dua nilai, ditambah dengan dikurang kan pasti hasilnya berbeda ya teman-teman, maka dia akan punya dua nilai. Nah, sedangkan kalau D nya sama dengan 0, mau ditambah atau dikurang kan hasilnya sama aja ya. Misalkan 7 dikurang 0 dengan 7 ditambah 0 kan hasilnya pasti sama ya, maka dia akan ada cuma satu nilai, yaitu satu akar. Terus kalau D nya negatif lebih kecil dari 0, berarti dia tidak punya akar real, karena akar kalau D nya negatif misalkan akar min 4 ini kan sebenarnya tidak ada ya, tidak nyata. Berapa kali berapa yang hasilnya min 4, nggak ada ya teman-teman, maka dia disebut imajiner atau tidak punya akar gitu. Nah, sekarang di soal dibilang mempunyai dua akar. Mempunyai dua akar berarti ini syarat pertama nih ya, mempunyai dua akar, yaitu D-nya lebih besar dari 0. D itu rumusnya apa sih? D itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Berarti nanti yang kita pakai yang ini ya. Terus kemudian dia bilang ini punya dua akar tapi akarnya berlawanan tanda. Berlawanan tanda itu maksudnya kalau X1-nya positif, X2-nya negatif gitu, berlawanan tanda. Nah, kalau X1-nya positif, X2-nya negatif, maka positif kalau kita kali dengan negatif kan hasilnya pasti negatif ya. Maka ini kita bisa X1 dikali X2, hasilnya lebih kecil dari 0 gitu. Nah, dua syarat inilah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Oke, ini kita hapus, berarti syarat pertama dulu. Syarat pertama yaitu D lebih besar dari 0. D ini rumusnya B kuadrat min 4AC. B nya itu yang di depan X ya, itu 2P kuadrat min 4, A nya itu yang di depan X kuadrat, kalau tidak ada angkanya berarti 1. 4 kali 1 ini kali C, C nya itu yang ini semua nih teman-teman ya, min P kuadrat plus 7P min 6 lebih besar dari 0. Nah, 2P kuadrat jadi 4P kuadrat. Ini 4 kali 1 kan 4 ya, min 4, kita langsung kali aja ya, ini min 4 dikali ke sini, min kali min jadi positif 4P kuadrat, kemudian ini kali ini positif kali negatif jadi negatif 28P, plus yang ini kali ini min kali min jadi positif 4 dikali 6 jadi positif 4P kuadrat tambah 4P kuadrat jadi 8P kuadrat min 28P plus 24. Ini kita sederhanakan dulu ya, kita bisa bagi dengan 4 semua. Ini jadi P
2P kuadrat min 7P plus 6. Nah, kemudian ini kita faktorkan teman-teman. Bagaimana cara memfaktorkannya? Titik-titik dikali titik-titik, hasilnya harus si A dikali C 12. Dijumlah, hasilnya harus yang di tengah, yaitu min 7. Berapa angkanya? Kira-kira kalau dijumlah hasilnya min 7, kalau dikali hasilnya 12. Maka kita dapat min 4 sama min 3 ya. Min 4 sama min 3. Nah, sesudah kita dapat, maka memfaktorkannya mudah teman-teman. Kita tinggal buat dua kurung seperti ini. Terus kita lihat depan kuadrat ada angka, nggak ada angka 2. Berarti kalau ada angka 2, kita buat di sini 2P per 2. Kalau depan kuadrat ada angka 3, berarti kita tinggal buat 3P per 3. Kalau depan P kuadrat 5, berarti 5P per 5. Terus angka yang kita dapat di sini min 4 sama min 3, kita taruh di sini min 4 min 3. Kemudian kita lihat yang mana yang bisa dibagi 2 nih. Yang sebelah kiri ya. Kalau yang sebelah kanan kan 3-nya dibagi 2 jadi pecahan ya. Jadi kita bagi 2 yang sebelah sini aja. Kok bisa hanya sebelah sini? Sama seperti kalau kita perlu perkalian 4 kali 5 dibagi 2. Nah, kita cukup bagi salah satu aja yang ini gitu ya. Nah, ini juga sama. Ini kan perkalian, cukup yang ini aja yang kita bagi 2. 2P bagi 2 P. Min 4 bagi 2 jadi min 2. Ini tetap 2P min 3 0. Terus bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya pertama kita anggap ini sama dengan dulu teman-teman. Jadi P min 2 dikali 2P min 3 sama dengan 0. Jadi kita anggap sama dengan dulu. Nah, karena sama dengan itu kan berarti kalau perkalian yang hasilnya 0, A kali B sama dengan 0. Itu artinya ada dua kemungkinan, bisa A-nya yang 0, berapapun B-nya, kalau A-nya 0 kan hasilnya pasti 0. Atau kemungkinan kedua si B-nya yang 0. Gitu. Berarti bisa P min 2-nya yang 0, atau si 2P min 3-nya yang 0. Ini P sama dengan 2, ini 2P sama dengan 3, berarti P-nya sama dengan 3 per. Nah, setelah kita dapat nilai P seperti ini kan sama dengan, sebenarnya soal ini pertidaksamaan. Jadi kita perlu bikin garis bilangan. P-nya itu 2 sama 3 per 2. Di sini 3 per 2 sama di sini 2 gitu ya. Nah, sekarang kita ini kan lebih besar dari 0, berarti positif. Kita harus cari daerah yang positif. Untuk yang ini di mana? Apakah di daerah 1, apakah di daerah 2, apakah di daerah 3 gitu. Nah, caranya bagaimana? Kita masukin aja angka yang ada di daerah 1 misalkan, yaitu ada P sama dengan 0. Kan lebih kecil dari 3 per 2, bisa 0, bisa 1 gitu ya. Oh, pakai 1 aja juga boleh. 1. Kita masukin kemana? Ke sini. 1 dikurang 2 dikali 2 kali 1 kurang 3. Maka ini hasilnya negatif. Yang ini 2 kali 1 kan 2 ya. 2 kurang 3 juga negatif. Negatif kalau kita kali negatif hasilnya negatif. Berarti di daerah 1 itu dia negatif. Itu. Kemudian karena ini persamaan kuadrat, itu udah pasti selang-seling teman-teman. Jadi kita nggak perlu coba di semua daerah ya. Kalau ini negatif ya selang-seling, habis negatif, positif, negatif. Nah, daerah yang kita ambil berdasarkan tanda ini lebih besar dari 0. Ini lebih besar dari 0, berarti kalau lebih besar dari 0 ambil yang positif. Nah, ini di daerah 3 yang positif. Berarti untuk syarat pertama D lebih besar dari 0, kita mendapat batas-batas P, yaitu di antara 3 per 2 P nya sampai 2. Yang pertama ya, P nya di antara
3/2 dan 2. Kemudian yang berikutnya teman-teman, kita perlu syarat yang kedua yaitu tadi syarat kedua X1 dikali X2 itu negatif ya kan, berlawanan tanda, berarti kalau satunya positif satunya negatif, kalau dikali kan hasilnya pasti negatif ya. Ini X1 kali X2 lebih kecil dari 0, ini syarat yang kedua. X1 kali X2 lebih kecil dari 0. X1 kali X2 rumusnya kan C per A ya. C nya itu yang mana? C nya itu yang ini tadi, min P kuadrat plus 7P min 6. C per A nya 1. Ini berarti ini bagi 1 kan kita bisa tulis ini aja ya, P min 6. Terus bagaimana kita memfaktorkan ini? Sama seperti ini ya, titik-titik kali titik-titik, hasilnya harus yang di depan P kuadrat dikali ini, min 1 kali min 6, jadi 6 ya. Terus dijumlah, hasilnya itu yang di tengah, itu 7, yang di depan P, dikali hasilnya 6, dijumlah hasilnya 7, berarti ini 6 kali 1 sama 6 tambah 1 ya. Nah, sesudah dapat, kita tinggal faktorkan seperti ini. Kita lihat depan P kuadrat ada angka min 1, berarti kita bisa tulis min P ya, min 1P sama min 1P. 1 biasa nggak usah ditulis, per untuk yang bawah karena nggak ada P nya kita tulis min 1 gitu. Yang ini kenapa nggak ditulis min 1P? Karena min 1 dikali P kan kita bisa tulis min P aja gitu ya, sama seperti min 1 kali 5 kita bisa tulis min 5 gitu ya. Nah kemudian ini apa yang kita dapat ditulis di sini, plus 6 sama plus 6 sama plus 1 ya, lebih kecil dari 0. Kemudian kita bagi ke mana aja bisa ya, ke sini boleh, ke sini boleh. Kalau kita bagi ke sini berarti ini jadi positif P, ini jadi min 6. Oh, ini jadi ini tetap min P plus 1. Sekarang kita buat sama dengan dulu, P min 6 sama dengan 0, berarti P nya sama dengan 6. Kemudian yang ini min P tambah 1 sama dengan 0, berarti min P sama dengan min 1, P nya berarti 1. Nah, kemudian kita bikin garis bilangan. Ini 1 di sebelah sini, 6 di sebelah sini. Terus kita masukin lagi di daerah yang sini, misalkan ini ada P yang lebih kecil dari 1 itu misalkan 0 aja ya. Sebenarnya yang lebih kecil dari 1 kan banyak, kita ambil angka yang bisa gampang dihitung, masukkan ke sini. 0 dikurang 6 dikali min 0 ditambah 1, ini kan jadi min 6 dikali 1, min kali positif jadi min. Nah berarti di sini tandanya negatif karena ini kuadrat, ini pasti selang-seling teman-teman, positif negatif. Lalu yang kita ambil, lihat tandanya lebih kecil dari 0, berarti kita ambil yang negatif. Artinya syarat kedua didapat P nya itu lebih kecil dari 1 atau P nya lebih besar dari 6. Kemudian bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya kita gabungin dua syarat ini dalam satu garis bilangan ya. Yang syarat pertama ini kita tulis dulu, ada 1, ada 3/2 urut ya, dari yang kecil ke yang besar, ada 2, ada 6. Syarat 1 bilang P nya diantara ini. Syarat 2 bilang P nya lebih kecil dari 1, lalu sama P nya lebih besar dari 6. Ini nggak ketemu ya, ini
ada kesalahan teman-teman di sini. Min kali min ini positif ya. Positif berarti di sini positif, di sini negatif, di sini positif ya. Berarti daerahnya harusnya ini kita ambil yang lebih besar dari 0, berarti ambil yang positif di sini sama di sini. Berarti P lebih kecil dari 3/2 atau P nya lebih besar dari 2. Nah, kita perbaiki ya ini. Berarti yang ini lebih kecil dari 3/2, sini sama lebih besar dari 2. Nah sekarang kita lihat daerah yang kena 2 arsiran ya. Kalau ini kan arsirannya ke sini, yang ini ke sini. Nah berarti yang kena 2 kali daerah sini nih. Ini daerah sini kearsir sama yang lebih besar dari 2 sama yang lebih besar dari 6. Yang sebelah sini juga kearsir 2 kali, yang lebih besar dari, yang lebih kecil dari 1 sama yang lebih kecil dari 3/2. Kalau yang ini tidak memenuhi, kenapa? Karena syarat satunya bilang harus lebih kecil dari 1. Kalau daerahnya ini memenuhi kedua-duanya. Syarat 1 bilang harus lebih kecil dari 3/2. 3/2 daerah sini kan lebih kecil dari 3/2 ya. Terus ini lebih kecil dari 1. Jadi ini memenuhi kedua-duanya, ini juga memenuhi kedua-duanya daerah sini. Maka jawabannya P kurang dari 1 atau P lebih besar dari 6. Inilah yang memenuhi kedua syarat tersebut. Jadi jawabannya yang D. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman belajar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.